Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo learner, kalian pasti tidak asing lagi mendengar kata media presentasi. Untuk mengenal lebih jauh, yuk kita belajar bersama-sama mengenai konsep media presentasi. Simak video berikut ini ya. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Kami dari tim 11 kelas Teknologi Pendidikan B Angkatan 2021 yang beranggotakan Viola Maharani Zamira Ayu, Muhammad Dafa Raihan, dan Safina Yasmin Aurelia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mempelajari video berikut, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan media presentasi dengan baik. Pembahasan yang pertama, apa itu media presentasi? Media presentasi terdiri dari dua kata, yaitu media dan presentasi. Adapun pengertian media menurut Association of Education Communication Technology or ICT yang merupakan segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sedangkan Erwin Sutomo menyatakan bahwa presentasi adalah suatu kegiatan aktif menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada audiens. Jadi dapat disimpulkan bahwa media presentasi adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan ide, mengkomunikasikan informasi, dan berinteraksi secara aktif dengan audiens ataupun halayak umum. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan presentasi. Media presentasi dapat memiliki beberapa tujuan, tergantung pada konteks dan audiensnya, terutama dalam mendukung komunikasi dan penyampaian informasi. Berikut adalah 3 tujuan umum dari media presentasi. Yang pertama, mengkomunikasikan informasi dengan efektif dengan menggunakan gambar, grafik, teks yang dapat membantu memperjelas konsep atau data yang sifatnya kompleks, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Tujuan kedua, memotivasi dan menginspirasi audiens untuk membangkitkan emosi, memicu rasa antusiasme, dan membangun hubungan yang lebih dekat antara pembicara dan audiens. Tujuan ketiga yaitu mempengaruhi perilaku atau pengambilan keputusan untuk menggunakan argumen yang meyakinkan, data yang relevan, dan narasi yang kuat. Pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis media presentasi. Berikut adalah beberapa jenis media presentasi yang umum digunakan. Yang pertama, slide presentasi atau PowerPoint. Menggunakan slide merupakan metode yang umum digunakan di semua kalangan. PowerPoint adalah perangkat lunak populer untuk membuat slide presentasi dengan menggunakan teks, gambar, grafik, dan elemen multimedia lainnya. Yang kedua, visualisasi data. Penggunaan grafik, diagram, dan grafik statistik digunakan untuk menyajikan data dengan cara yang lebih mudah dipahami. Contohnya termasuk diagram batang, pie chart, dan grafik garis. Yang ketiga, video presentasi. Penggunaan video dapat memberikan elemen dinamis pada presentasi. Video dapat berupa klip pendek, animasi, atau wawancara yang mendukung atau menggambarkan poin yang akan disampaikan kepada audiens. Yang keempat, papan flip chart. Papan flip chart merupakan papan besar dengan kertas khusus yang dapat diputar untuk membuat catatan atau ilustrasi secara langsung selama presentasi. Yang kelima, augmented reality and virtual reality. Penggunaan teknologi VR atau AR akan memberikan pengalaman presentasi yang memvisualisasikan konsep 3 dimensi secara lebih mendalam. Dan yang keenam, proyektor. Proyektor digunakan untuk memproyeksikan gambar atau slide presentasi ke layar besar sehingga memungkinkan audiens melihat informasi dengan jelas. Pembahasan keempat yaitu kelebihan media presentasi. Mari simak kelebihan media presentasi berikut. Yang pertama, memudahkan pembuatan slide mengajar. Karena dengan slide, pengguna akan lebih mudah menstrukturkan materi pembelajaran, menjaga alur pembelajaran, dan juga menarik perhatian siswa terhadap kegiatan mengajar. Yang kedua, memudahkan pembuatan video pembelajaran. Format video yang paling mudah dibuat dengan presentasi adalah format video slideshow dengan narasi mengajar dan juga video slideshow dengan notasi dan tampak muka. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan audiens dengan menggunakan gambar, video, dan animasi yang dapat menarik perhatian dan membuat mereka lebih terlibat dalam presentasi. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Audiens lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dengan cara yang visual dan interaktif. Dan yang terakhir, menghemat waktu. Media presentasi dapat membantu presenter untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan efisien. Pembahasan kelima, kekurangan media presentasi.
Yang pertama, biaya relatif mahal. Beberapa jenis media presentasi seperti perangkat lunak dan perangkat keras tergolong cukup mahal di beberapa tempat. Yang kedua, keterampilan teknis. Diperlukan keterampilan teknis untuk membuat dan menggunakan beberapa jenis media presentasi agar tidak salah dalam penyajiannya. Yang ketiga, gangguan teknis. Gangguan teknis dapat terjadi selama presentasi yang dapat mengganggu alur penyampaian informasi. Dan yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi dapat membuat presenter kehilangan fokus pada interaksi dengan audiens. Pembahasan ke-6, sistematika media presentasi yang merupakan cara menyusun dan menampilkan informasi dalam bentuk slide, video, audio, agar dapat dikomunikasikan dengan jelas dan efektif kepada audiens. Yang pertama, pemilihan topik presentasi. Pilih topik yang menarik dan relevan dengan audiens, serta pastikan topik cukup luas untuk dibahas dalam waktu yang tersedia. Berikut adalah contoh dari pemilihan topik presentasi dan jangan lupa sesuaikan pengetahuan audiens Anda tentang topik tersebut. Yang kedua, tetapkan tujuan pembelajaran. Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas untuk presentasi dan tujuan pembelajaran juga harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Ini adalah contoh dari penggunaan tujuan pembelajaran yang akan disebutkan di awal presentasi. Yang ketiga, penempatan teks dan penggunaan font. Gunakan poin-poin utama daripada penggunaan kalimat lengkap. Dan gunakan font yang mudah dibaca dengan ukuran yang cukup besar. Jangan lupa hindari penggunaan teks yang terlalu banyak. Berikut adalah penempatan teks dan penggunaan font yang benar dan salah. Yang keempat, penggunaan warna. Gunakan warna yang menarik dan profesional, serta gunakan warna untuk membantu menekankan poin-poin penting pada setiap slide presentasi. Berikut adalah contoh dari penggunaan warna yang benar maupun salah. Hindari penggunaan warna yang terlalu banyak atau warna yang terlalu mencolok. Yang terakhir, penggunaan ilustrasi. Gunakan ilustrasi yang relevan dengan topik Anda dan pastikan ilustrasi Anda berkualitas tinggi dan mudah dilihat. Berikut adalah contoh dari penggunaan ilustrasi untuk membantu Anda memahami konsep mengenai wujud zat dari slide presentasi dengan jelas. Oh iya learner, jangan lupa sajikan konten yang sistematis pada slide presentasi kamu yang terdiri dari cover, daftar pembahasan, isi, kesimpulan, referensi, identitas penyusun, dan kuis atau tanya jawab yang opsional.